Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Rektor, Bapak Dr. Haji Ahmad Tatanireti MPD, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Detaser kita yang sudah hadir pada sore hari ini, Bapak Yus Ramadhani PhD, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sekaligus Ketua Program Detasering UMAHA 2021. Yang kami hormati pula kehadiran Bapak Ibu dosen, dan kami masih menunggu kehadiran Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu DPL, dan mungkin para peserta yang lainnya yang bisa menghadiri acara data sharing program di hari ke-19. Syukur alhamdulillah kiranya tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini kita tetap mengkaji keilmuan tentang bagaimana penyusunan proposal bidang pengabdian kepada masyarakat, dan kami juga mohon maaf kepada Bapak Detaser karena kehadiran Bapak Ibu dosen yang tidak bisa maksimal. Nah, kami mohon maaf, mungkin ada kegiatan lain atau mungkin karena sesuatu hal yang mudah-mudahan segera bergabung jika tidak ada halangan. Shalawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa kita kepada zaman yang terang benderang, dan kita semoga mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Pak Khairul Ngibad, jika memang ada waktu, kami berikan sambutan kepada Bapak Khairul Ngibad untuk membuka acara ini. Tetapi kalau memang Bapak masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, langsung saja saya buka dengan bacaan basmalah, kemudian saya berikan kepada Pak Yus Ramadhani. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Ngibad nanti memberikan sambutannya, baiklah kita bersama-sama buka acara data sharing program sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rama sebagai detaser program pengabdian kepada masyarakat, bahwa sore hari ini untuk coaching pendampingan kepada proposal pengabdian kepada masyarakat, yaitu Bapak Aksan Mu'afa. Mungkin beliaunya akan memberikan proposal tersendiri, share screen, karena di kelompok yang kemarin dikirim itu mungkin beliaunya tidak ada dalam nama tersebut, tetapi tidak masalah, yang penting Pak Aksan sudah memiliki proposal pengabdian kepada masyarakat. Tetapi sebelumnya kami juga mengharapkan sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Yus Ramadhani PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Rama. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, Bu Lila. Ya, kami berikan waktu kepada Pak Rama. Bisa mendengar suara kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kami persilahkan Bapak. Halo, Bapak Ibu. Bu Lila, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Ya, alhamdulillah sudah bisa mendengar. Oke. Mungkin Pak Khairul Ngibad sedang ada kesibukan, Bu, jadi nggak apa-apa, biar saya take over aja, nggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat bisa menimba ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang dosen, dan juga untuk membawa nama baik UMAHA ya di kancah nasional, bahkan bisa di internasional.
kemudian juga untuk membawa secercah harapan gitu ya, secercah harapan untuk bisa penelitian kita, kemudian hasil riset kita bisa langsung diterapkan dan tidak dirasakan di masyarakat semua. Oke, salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon maaf nih, waktunya agak sore ya. Saya nggak tahu nih kalau sore ini apakah efektif atau tidak. Ya, tapi mungkin mohon maaf dalam waktu beberapa hari ke depan jadwal saya mungkin dari pagi sampai sore kemungkinan ada pelatihan. Jadi kemungkinan bisanya sore sampai malam. Bisa disesuaikan. Insya Allah saya bisa siap. Gitu. Atau kalau mau sih lebih pagi juga tidak apa-apa. Saya ikut saja. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih banyak Pak Ahsan yang sudah inisiatifnya luar biasa untuk mau di coach ya, Pak Ahsan ya. Harus mau, Bro. Harus mau. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf Pak Ahsan sebelum masuk ke coaching, kemungkinan kalau ada kata-kata atau ada yang kurang berkenan ya dari saya, bukan semata-mata untuk menggurui atau bukan semata-mata untuk membuat atau menjelekkan Pak Ahsan, tetapi untuk melakukan evaluasi ya, Siap. kemudian ingin melakukan peningkatan diri dan perbaikan diri. Itu bagi Pak Ahsan pribadi atau untuk teman-teman yang lain atau bahkan untuk saya semua. Jadi kita sering-sering saja Pak Ahsan ya. Iya Pak. Mohon maaf sedikit bongkarnya proposalnya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Ahsan, ini skim yang diusulkan skim apa Pak Ahsan? Nah, awalnya yang saya cerita itu Pak, jadi awalnya itu PKMS. Kemudian karena Umaha itu menjadi madya, nah itu dijadikan PKM. Nah, proses itu sebenarnya sudah selesai, tinggal upload. Walau kemarin saya masih menyesuaikan anggaran dananya itu sampai akhirnya kelupaan untuk upload, sudah jam pembatasan gitu ya, limitnya, akhirnya gagal upload. Itu aja. PKM berarti PKM. Oke, siap. PKM Pak Ahsan ya. Oke. Jadi supaya merefresh lagi nanti saya coba saya coba sedikit kita buka lagi ya tentang panduan-panduan yang ada di PKM, kemudian semangatnya seperti apa sih PKM, karena setiap skim punya perbedaan, punya karakteristik gitu. Jadi karakteristik ini harus kita cari, yang harus kita aware terhadap dirinya gitu. Oke. Siap. Oke. Saya buka dulu. Bapak Ibu, apakah kelihatan tidak ya? Panduan, tulisan panduan. Panduan terlihat. Panduan terlihat ya. Oke, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Oke, panduan untuk KKM, mungkin saya hanya refresh saja atau mengingatkan saja ke Bapak Ibu semuanya. Untuk stimulus nggak bisa ya, karena Bapak Ibu sudah ke madya. Untuk di PKM, fokusnya kepada memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan sustainable dengan sasaran tidak tunggal. Kemudian sasarannya adalah masyarakat produktif secara ekonomi, yang berproduktif secara ekonomi, tetapi berhasrat menjadi wirausaha, masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi sosial, atau masyarakat umum atau biasa. Jadi contohnya misalkan yang bisa digunakan sebagai mitra, yaitu kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, ternak, dan variasinya ya. Kemudian mitra sasaran industri rumah tangga dengan pemilikannya bersifat individual atau perorangan dengan memiliki karyawan minimal 4 di luar anggota keluarga. Oke. Nah, kemudian yang tidak produktif seperti halnya sekolah, karang taruna, kelompok PKK, ibu-ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk tujuannya saya kira sudah, untuk keluarannya saya kira sama saja. Kemudian ada ITEK yang diterapkan dari hasil penelitian yang diprioritaskan untuk didanai. Jadi ini merupakan sebenarnya semangatnya adalah hasil penelitian yang
sudah dilakukan dan memiliki produk, kemudian produk itu diterapkan di dalam masyarakat. Kemudian usulan dananya maksimal 50 juta, memiliki 1 mitra sasaran dan melibatkan 2 mahasiswa. Oke. Nah, pengusulnya memiliki kompetensi multidisiplin ilmu, minimal 2 kompetensi, dan memiliki kolaborasi dimungkinkan dengan perguruan tinggi lain. Pengusul boleh melaksanakan PKM sebanyak 3 kali sebagai anggota, dan tim pelaksana maksimum 3 orang. Nah, kebetulan sudah dibahas sebenarnya untuk PKM ya. Ini contoh-contoh dari proposal PKM-nya Pak Khairul. Sudah jelas ya, harus ada inovasi dan produknya. Kemudian juga anggarannya juga sudah ditentukan, jangan melebihi atau kurang, tapi jangan terlalu jauh. Harus ada analisis situasi dan permasalahan, sama juga solusi ya, dan target luaran sama langkah-langkah kegiatan di dalam ringkasan. Kemudian di sini analisis situasi juga dan potensi yang ditawarkan dari pihak dosen. Kemudian sedikit ditambahkan profil mitra, ditambah juga foto kondisi mitra, kemudian situasi mitra, kemudian keadaan dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Untuk solusi bisa dalam bentuk tabel atau mungkin dalam bentuk diagram, saya kira sih nggak masalah. Oke. Untuk metode, jangan lupa untuk ada alur tahapan. Ya, dan jelas tahapannya seperti apa dan outputnya juga harus jelas gitu di setiap tahapan yang ada. Oke, kita masuk ke Pak Hasan. Coba kita pendampingan pembuatan buku elektronik interaktif dan manajemen sistem perpustakaan online sebagai upaya meningkatkan minat baca di SD Al-Mutakin. Ini berarti Pak Hasan belum di-review sama reviewer ya? Belum masuk ke reviewer atau sudah di-submit? Belum disubmit. Oh, belum disubmit ya. Aduh, Ya. belum disubmit berarti kita kan belum tahu apakah ini didanai atau enggak gitu ya. Ya, betul. Tapi kita coba lihat asumsinya apakah ini bisa lagi dananya atau enggak. Coba kita lihat ya dari argumentasi tadi. Oke, bisa Pak Hasan jelaskan dulu mitranya siapa, kemudian output maksudnya apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi pada pengabdian ini mitranya adalah sebuah sekolah dasar Al-Mutakin, itu terletak di daerah Kecamatan Driorejo, Gresik. Di situ dia adalah sekolah dasar Islam yang biasanya kalau swasta itu Pak lebih banyak ininya untuk peralatan atau untuk sarana prasarana itu justru malah lebih banyak dibandingkan dengan sekolah dasar yang negeri. Nah, dari situ sebenarnya mereka sudah lengkap, banyak sekali alat-alat yang itu bisa dimanfaatkan untuk digital learning. Jadi di sekolah itu sudah ada TV misalnya, smart TV untuk akses video YouTube, kemudian sistem administrasinya juga sudah digital. Nah, saya melihat anak-anak itu kurang maksimal. Kurang maksimalnya itu gurunya itu cenderung mengajar dengan pola konvensional. Jadi kalau ada buku begitu ya dibahas, kemudian nanti nyari contoh di YouTube gitu aja. Nah, bukunya ini kan tetap buku yang printed gitu. Nah, sejauh yang saya pernah teliti bahwa media pembelajaran khususnya yang itu menyangkut dengan digitally produk-produk digital semacam e-book atau di Umaha itu sudah coba dicanangkan membuat buku bersuara online, Pak. Jadi makanya dari situ saya coba untuk menggabungkan apa yang bisa dilakukan membuat proses pembelajaran di SD Al-Mutakin ini lebih interaktif begitu antara si siswa dengan guru.
targetnya dengan pembuatan atau pendampingan buku bersuara online ini, anak-anak bisa belajar di rumah secara mandiri, dan juga untuk gurunya nanti diadakan pendampingan untuk pembuatan buku digital online ini yang nantinya luarannya ber-ISBN. Begitu Bapak. Oke, jadi sebenarnya ingin membantu Pak Mitra Bapak ya untuk melakukan kegiatan pembuatan buku elektronik interaktif ya. Iya betul. Oke. Nah, yang paling ini kenapa? Oke, coba kita lihat dari segi judul dulu ya. Atau sebelum judul saya mau lihat dulu track record Bapak ya, boleh ya? Boleh Bapak. Track record Bapak. Oke. Oh, ini kalau untung Bapak nggak sakit Pak ya? Iya. Karena di sini luar wajibnya kosong. Oh. Ini berarti Bapak berbaik hati kepada reviewer supaya bisa. Kemudian, oke, total RAB-nya 32, oke lah apa-apa. Tapi kan di sini maksimal 50, jadi Bapak tinggal dimasukin 50 saja ya. Iya betul. Coba saya lihat formatnya dulu ya Pak. Oke, formatnya dulu saya cek. Oke. Oke. Ini Pak Hasan nih harus berusaha lagi ya dengan keras untuk meningkatkan hasil karya Pak Hasan ya. Seperti di jurnal internasional gitu kan, kemudian jurnal nasional peringkat 1 dan 2. Kemudian jurnal proceeding sudah ada ya, proceeding ya. Bagus, proceeding sudah ada. Buku juga sudah ada. Oke, jadi riwayat pengabdian belum ada. Jadi yang perlu ditingkatkan nih Pak Hasan dalam setahun ke depan ini berusaha untuk meningkatkan CV dulu gitu ya. Jadi dengan CV yang bagus, dengan CV yang kelihatannya menarik. Maksudnya menarik itu adalah memiliki berbagai macam karya di bidangnya, maka itu akan menunjukkan bahwasannya kita siap untuk mendapatkan hibah tersebut. Nah, kalau misalkan dari track record Bapak, kemungkinan nilainya dari itu nggak besar ya. Dibilang kecil tapi ada topik, ada seminar reading, tapi itu belum cukup sebenarnya Pak Hasan. Jadi Pak Hasan mulai men-setting bagaimana Pak Hasan bisa meningkatkan CV Pak Hasan gitu ya, di jurnal internasional maupun di jurnal nasional. Nah, memang untuk di bidang penelitian, untuk bidang pengabdian sih sebenarnya nggak ada syarat ya untuk bisa apakah harus ada publikasi gitu ya atau tidak, tetapi syarat itu bukan merupakan syarat, tetapi itu sebagai timbangan ya bagi reviewer untuk memutuskan apakah diterima atau tidak gitu. Jadi ketika melihat bahwasannya dosennya memiliki publikasi, kemudian memiliki track record, gitu, kemudian memiliki rekam jejak yang bagus, maka meyakinkan secara tidak langsung oleh reviewer untuk finalnya diterima dengan catatan proposalnya bagus gitu ya. Jadi ada dua, seperti yang saya ungkapkan kemarin, ada dua hal yang menunjang bahwasannya proposal itu diterima: rekam jejak menunjukkan siapa diri kita, yang kedua adalah proposal yang bagus. Oke, jadi Pak Hasan dipersilakan untuk ini ya, mulai bersama-sama berkolaborasi ya untuk membuat berbagai macam artikel-artikel di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Karena banyak cara sebenarnya Pak Hasan. Contoh misalkan kita bisa gunakan dari mahasiswa. Mahasiswa kan punya sebagai bagian dari tim kita. Kemudian mahasiswa kan kita bimbing ya. Kita punya pembimbing mahasiswa dan mahasiswa bagian dari bimbingan kita. Kemudian kita memiliki otoritas untuk menggunakannya sebagai publikasi milik bersama gitu. Dan ini sebagai salah satu cara Pak Hasan supaya bisa mendapatkan track record di publikasi nasional maupun di internasional. Gitu ya Pak Hasan. Oke, coba kita lihat lagi dari judul ya. Di sini pendampingan pembuatan buku. Pendampingan pembuatan buku. Coba kita lihat ya, ada gak ya kata-kata pendampingan gitu ya di judul-judul yang sudah diterima dari 2 tahun lalu ya. Oke, pendampingan penata ulang. Oke. Judul PKM ya.
Pendampingan pemahaman konsep matematika ini bagus nih. Pendampingan pemahaman konsep matematika dan kepercayaan diri bagi anak berkebutuhan khusus. Konsep matematika, oke. Terkait pendampingan dan pembuatan, oke. Melalui pendampingan, oke. Pendampingan kelompok, oke. Pendampingan, oke. Oke, jadi kata-kata pendampingan saya kira nggak apa-apa. Oke, ini bagus nih, coba deh. Coba cek ya. Kualitas peningkatan kualitas pendampingan berbasis solusi tadi, oke. Perbuatan, oke. Pendampingan guru dalam melakukan. Oke, sip. Oke, jadi kalau pendampingan saya kira boleh dimasukkan di depannya Pak Hasan ya. Jadi boleh aja. Jadi aman untuk di kata-kata pendampingan. Yang kedua adalah buku elektronik interaktif dan manajemen sistem pustaka online sebagai upaya meningkatkan minat baca di SD Al-Mutakin. Okay. Pendampingan pembuatan buku elektronik interaktif. Nanti buku elektroniknya seperti apa Pak Hasan? Dibuat seperti apa? Pak Hasan, halo? Cek. Oh iya. Ya. Iya. Jadi bukunya itu, buku interaktif itu dia seperti buku textbook biasa, tapi di dalamnya itu ada disisipkan semacam link begitu Pak Rama, bisa mengarah ke satu URL atau satu video atau audio yang itu ngeling di server begitu kira-kira. Okay. Berarti maksudnya nanti pembelajaran kita itu bersifat online ya, yang bisa diakses ya berarti ya? Betul, betul. Buatan buku interaktif. Interaktifnya ini adalah mungkin kalau misalkan dalam topik tertentu kita klik ya sebagai suplemen, maka akan muncul video gitu ya? Ya, betul. Nah, video ini mungkin nanti bisa diarahkan bagaimana bisa membuat interaksi antara si buku yang ada di server dengan siswanya. Misalnya latihan, kalau kita bayangkan game, ini jawabannya yes or no. Nah, kalau yes, apa yang akan diputer, semacam itu, Pak. Saya paham. Kemudian manajemen sistem perpustakaan online. Bisa dijelaskan Pak Hasan mau kayak gimana nanti konsepnya? Jadi kalau manajemen perpustakaan berbasis online itu nanti buku-buku yang dipunyai oleh Al-Mutakin yang ada di perpustakaan itu didigitalkan sehingga setiap siswa bisa langsung akses tanpa harus ke perpustakaan. Ini konteksnya sebenarnya kemarin ketika ada pandemi ya Pak ya. Jadi semua buku yang ada di perpustakaan harapannya didigitalkan kemudian bisa diakses secara online untuk dipelajari di rumah oleh anak-anak. Itu konsep sederhananya. Oke. Saya 50-50 nih Pak Iman ya. Jadi maksudnya secara judul nih antara iya sama enggak gitu kan. Pertimbangan saya adalah secara judul pembuatan buku elektronik interaktif. Itu sejauh mana urgensinya gitu kepada siswa di SD Al-Mutakin. Itu yang pertama. Kemudian kalau manajemen ada gak kaitannya antara manajemen elektronik kemudian ada sistem perpustakaan nasional dengan minat bacanya siswa gitu. Ya, gini. Jadi harapannya ketika perpustakaan itu sudah di online kan, ini siswa akan lebih ya masih harapan ya Pak ya. Dengan program ini siswa akan lebih care kepada perpustakaan untuk meminjam buku. Ada program yang include di pendampingan ini sebenarnya itu program peningkatan literasi. Jadi dengan program peningkatan literasi itu dengan dukungan perpustakaan online ini tadi diharapkan bisa berjalan seperti rencana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
urgensinya itu, jadi saya selama ini melihat, kebetulan anak saya ada di sana, Pak. Jadi saya lihat gurunya itu selama masa pandemi itu lebih ke arah ini pembelajaran via WhatsApp. Jadi cenderung hanya ngasih tugas, kemudian dikerjakan tanpa ada embel-embel untuk penjelasan atau apa. Itu yang membuat saya ingin bagaimana berinovasi agar buku yang dipegang anak itu bisa lebih menarik begitu, Pak Rama. Oke. Terus saya melihat dari sini ya, coba kita ambil literasi, gerakan literasi, kemudian membangun literasi sains. Oke. Literasi dengan minat baca berbeda gak ya Pak Hasan? Literasi ya berbeda. Dari Beda minat ya? baca itu nanti akan tercipta sebuah literasi begitu. Menurut saya begitu, Pak. Oke, tapi kalau saya stop di sini nih, yang ada tuh banyaknya literasi ya, bukan minat baca ya. Coba kita cek ya, minat baca. Coba nggak ada gitu, minat baca tuh nggak ada. Jadi nggak menjadi hal menarik gitu ya, nggak jadi hal menarik bagi topik yang diusungkan dalam bidang pendidikan gitu ya. Ya, coba saya cek lagi di sini nih yang tahun 2020. Oke, nah teknologi pembuatan komponen sebagai terobosan baru penyelamatan minat baca matematika. Oke, penyelamatan minat baca gitu ya. Kini punya, coba lihat lagi satu aja. Cuma ada satu gitu ya. Oke, jadi topik minat baca ini bagus ya. Oke, kita coba hubungkan. Nah, kalau bisa jangan dibawa ke minat baca tapi ke literasi, bisa gak kira-kira Pak Hasan ya? Kalau literasi, kalau saya lihat literasi itu banyak ya. Ini coba literasi di tahun 2020. Literasi membaca mungkin, Pak. Iya. Literasi itu satu, literasi sebagai upaya meningkatkan literasi. Literasi itu kan kemampuan membaca atau kemampuan untuk apa ya Pak? Sepemahaman saya, literasi itu ya kan dibagi menjadi, kalau sekarang mungkin ada 4 ya di Indonesia itu, kalau ini tingkat madrasah Pak yang saya tahu. Membaca, kemudian sosial budaya, numerasi, dan sains. Ada 4. Membaca, oh pantas ya. Berarti literasi sebenarnya umum ya? Umum ya, untuk merujuk kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah gitu ya. Oke. Kalau misalkan diganti dengan literasi, kira-kira esensinya dapat ya? Pengembangan. Sepertinya ya lebih bagus sepertinya, Pak. Iya, jadi karena kalau minat baca itu kan lebih spesifik, kemudian ya, intinya adalah supaya siswa bisa baca gitu kan ya, bisa memiliki keinginan untuk membaca gitu ya. Nah, itu lebih apa ya, dari segi judul nggak banyak yang menggunakan judul itu di pengumuman gitu. Saya kira coba diganti dengan literasi. Coba saya desain sendiri ya. Kita coba desain dari judul ya. Kita coba desain dari judul. Oh, salah. Oh, ini salah. Oke. Rekomendasi judul. Oke. Judul awalnya kan gini ya. Pengembangan, pendampingan, pembuatan buku elektronik interaktif. Pendampingan, pembuatan buku interaktif dan sistem perpustakaan online. Oke. Sebagai upaya meningkatkan, coba kita ambil literasi gitu ya. Literasi siswa. Literasi siswa di SD Al-Mutakin. Pengembangan pembuatan buku elektronik interaktif sama digital. Bagaimana Pak? Kalau buku digital ada nggak buku digital? Sama nggak dengan digital? Digital itu lebih ke arah format digital Pak. Jadi bisa berupa file begitu. Tapi kalau interaktif ini lebih ke arah digital yang multimedia
gitu. Oke, coba kita Jadi lihat. bisa Memang, audio, video. oke, di buku digital nggak ada sih buku digital ya, jadi memang nggak digunakan ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Pengembangan pembuatan buku elektronik interaktif dan manajemen sistem perpustakaan online. Oke, sebagai upaya, oke, jadi punya buku, kemudian bisa meningkatkan literasi, gitu ya. Ya, Ini dan pendampingannya ke siapa, Pak Hasan? kalau pendampingannya ke ini Ke guru. guru? Kalau yang multimedia interaktif itu ke guru. Kalau yang perpustakaan ini ke ini apa namanya penyelenggara perpustakaan, pustakawannya. Oke. Nah, saya kira ini yang belum di-clearkan coba ya. Pendampingan buku elektronik interaktif bagi guru gitu ya. Oke. Bagi guru di SD apa nih? SD Al-Mutakin. Al-Mutakin. Dan sistem manajemen perpustakaan online. Ini bagi sekolah ya? Iya. Di sekolah SD apa nih? Al-Mutakin. Mutakin sebagai upaya meningkatkan literasi siswa. Oke, ya literasi siswanya maksudnya bidangnya apa? Dijelaskan nggak? Literasi sains atau literasi apa gitu? Oh, enggak, masih global. Jadi semua mata pelajaran nanti harapannya ada menghasilkan buku elektronik digital itu, interaktif itu. Oke, pendampingnya pembuatan buku elektronik interaktif bagi guru sekolah dasar di sekolah bagi guru sekolah dasar bagi guru dan manajemen sistem perpustakaan online di sekolah ya, di SD-nya di mana Pak? SD lokasinya di mana? Di Kecamatan Driorejo, Gresik. Desa apa? Desa Driorejo. Desa Brio. Drio, DRI. Driorejo. DRI Rejo. Rejo, ya. Driorejo. Rejo gitu kan? Driorejo. Ya. Ya. Apa nih kabupaten, kota atau apa? Gresik, Kabupaten Gresik. Gitu ya? Ya. Di SD desa Kabupaten Gresik sebagai upaya meningkatkan literasi siswa gitu ya. Ya. Tapi literasinya masih umum ya? Masih umum. Iya, betul. Oke, coba kita lihat lagi, ulas lagi. Mendampingkan literasi. Coba kita lihat judul-judul yang literasi seperti apa. Coba ya. Literasi. Oh, lihat dulu deh. Kita lihat yang sekolah ya. Yang sekolah kemana dia lari? Sekolah sih banyak ya kayaknya ya. Oke. Sekolah banyak ya. Kemudian speknya adalah literasi perpustakaan dulu. Saya mau coba cek ada gak perpustakaan menarik ya. Cek. Oh, ini penerapan sistem informasi dan sistem manajemen perpustakaan berbasis IoT. Wah, ini hampir sama nih Pak nih. Halo Pak Hasan. Penerapan sistem informasi dan sistem manajemen perpustakaan berbasis IoT dalam gerakan literasi SDN Keramas Kecamatan. Oke, ini bisa kita ini ya. Penerapan sistem informasi dan sistem manajemen perpustakaan berbasis IoT. Oh, ntar sama gak basisnya dengan Pak Hasan nih? Bukan IoT. Kalau saya bukan IoT tapi menggunakan ya kurang lebih sama ya, tapi saya menggunakan media sosial, Telegram. Maksudnya ya. Nanti manajemen sistem. Manajemennya itu terintegrasi dengan Telegram. Jadi anak-anak aksesnya itu via Telegram. Tapi bukan IoT ya? Bukan. Kalau IoT kan
Ya, lebih ke arah sensor segala macam. Ini menarik nih, dia menerapkan sistem informasi dan sistem manajemen perpustakaan berbasis IoT ya, dalam meningkatkan kegiatan interaksi. Nah, jadi saya menggunakan sistem manajemen sama, informasi sama, dia berbasis IoT. Gerakan literasi juga sama nih. Ini sebenarnya kalau misalkan Pak Hasan ngambil topik ini ditambahin dengan pendampingan buku elektronik interaktif, mungkin akan lebih menarik gitu. Cuma mungkin bedanya kalau Pak Hasan yang buku IoT gimana, Mas? Paham nggak? Berbasis manajemen perpustakaan berbasis IoT, paham nggak Pak Hasan? Kira-kira seperti apa? Kurang paham Pak kalau kurang itu. Paham ya. Terang aja, karena yang saya pahami IoT itu ya, lebih sensor, ke arah sensor ya. Mungkin bisa dicek secara online kali ya, basis IoT-nya. Baik ya. Oke. Perpustakaan Desa Gamping. Oke, perpustakaan Desa Gamping untuk literasi masyarakat. Oke, ini kajian ke masyarakat. Oke. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, di sini perpustakaan kita coba cek ya. Oke, perpustakaan kita terlalu menarik juga ternyata ya. Oke, yang menarik tahun 2020 nggak ada, tapi 2021 dia dapat ya. Atau mungkin pakai istilah lain, Pak. Apa tuh? Digital library misalnya. Oh, boleh, coba aja, nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Pendampingnya pembuatan buku elektronik interaktif bagi guru dan manajemen sistem perpustakaan berbasis gitu ya. Perpustakaan berbasis digital library gitu apa? Oh gitu. Iya. Dan manajemen sistem perpustakaan berbasis digital gitu. Iya. Enggak, perpustakaannya mungkin diganti dengan istilah digital ya, library. Dan manajemen sistem digital library. Oke, nggak apa-apa, coba kita buat. Ya. Barangkali lebih menarik. Library. Ya, oke. Coba kita lihat pendampingan pembuatan buku elektronik interaktif bagi guru dan manajemen sistem digital library. Library betul ya? Iya. ISD sebagai upaya meningkatkan literasi siswa, gitu ya? Ya. Oke, nanti coba dicek lagi ya Pak Hasan ini ya. Siap. Oke. Kemudian mitranya sudah ada ya. Sudah ada mitranya, mitra sasaran kelompok masyarakat dari sekolah. Nah ini Pak Hasan nih, jangan lupa dimasukkan luaran dan target ya. Luaran dan target harus dimasukkan ke dalam proposal. Jadi harus diinput ya. Diinput di sistem Litbangmas ya. Halo, Pak Hasan. Cek. Iya, Pak. Oke. Siap. Oke. Ini tahun luaran, jenis luaran, status target, keterangan. Tolong nanti dimasuk ini ya. Siap. Apa namanya? Ditambahkan. Oke. Luaran ditambahkan dari status ditambahkan status target capaian dan lainnya. Oke. Halo Pak Hasan. Ya Pak. Siap. Oke, siap. Ini untuk dananya dioptimalkan saja. Dana dioptimalkan sesuai panduan. Oke. Kita lihat.
Oke, Pak Hasan, ada pertanyaan Pak Hasan dari judul sampai format di awal gimana? Ya, flashback ke yang tadi Pak Rama. Jadi kan tadi dikatakan kita mesti punya CV ya, CV yang bagus. Itu dari pengabdian atau penelitian atau apa yang sebenarnya sih baik pengabdian maupun penelitian itu apa namanya ya sebagai pertimbangan reviewer untuk bisa memutuskan. Jadi misalkan gini, proposalnya sudah bagus, sudah disesuaikan formatnya sesuai dengan panduan, topiknya menarik gitu ya, topiknya menarik dan ini sebenarnya layak gitu untuk bisa didanai. Nah, kemudian setelah itu stepnya adalah melihat rekam jejak gitu, karena ketika mereka memandang ini menarik tetapi melihatnya adalah rekam jejak yang belum ada, maka akan menjadi pertimbangan oleh reviewer untuk berat danai, karena terlihatnya adalah di apa namanya memandang apakah si pengusul ini bisa melakukan atau enggak. Indikasinya kalau misalkan CV-nya punya berbagai macam gitu ya, apa namanya artikel dan lain sebagainya, maka itu mempertimbangkan reviewer untuk mendanai sebagai bentuk bahwasannya reviewer itu mempercayai pengusul untuk melaksanakan kegiatan dan outputnya bisa tercapai begitu. Tetapi untuk di awal saya kira nggak masalah, itu nggak disyaratkan kok. Beberapa reviewer seperti itu ada yang memang melihatnya dari pure dari proposal gitu, tapi nanti penilaiannya kita lihat nanti ya, ada nggak penilaian rekam jejak gitu. Baik. Coba ya kita itu lihat. aja Pak Ram. Oke, Bapak Ibu kelihatan nggak? Terlihat tidak ya? Ini saya apa foto saya enggak ya? Oh, masih proposal Pak Rama. Masih proposal, oke. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke, sebentar. Oke, jadi oke. Sebentar Bapak Ibu ya, saya buka dulu nih. Oke. Video, oke. Jadi saya akan coba apa namanya memberi informasi bahwasanya apa sih yang dinilai di dalam pengabdian masyarakat itu. Ya sebenarnya kalau kaitannya dengan apa namanya track record memang tidak masuk ke dalam penilaian ya, Pak. Jadi kalau untuk yang dinilai itu seperti ketajaman. Bapak Ibu melihat ya apa yang saya cantumkan? Yang saya belum share? Bapak. Belum Belum masih ya. proposal ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang akan dinilai misalkan ketajaman analisis situasi, perumusan masalah prioritas mitra, kesesuaian kompetensi tim, metode dan rencana yang ditawarkan, kesesuaian penugasan, kemudian kualitas index, satu artikel yang dipublikasikan. Nah, ini kalau misalkan satu artikel dipublikasikan, berarti nilai itu nggak ada di Pak Ahsan karena tidak tercantum. Satu artikel pada media juga nggak tercantum, gitu ya. Video kegiatan juga tidak terlihat di outputnya. Meningkatkan kepercayaan mitra sebagai permasalahan dihadapi, kewajaran tahapan luaran wajib. Oke, jadi sebenarnya secara poin itu memang untuk rekam jejak tidak ada gitu untuk pengabdian masyarakat. Tetapi biasanya itu melihatnya dari reviewer adalah rekam jejak gitu. Saya kira nggak apa-apa kok. Ini proses yang bagus Pak Ahsan gitu. Tapi jangan sampai Pak Ahsan tidak melakukan hal itu. Jadi kalau Pak Ahsan ingin meningkatkan kompetensinya, kemudian ingin mendapatkan apa namanya pendanaan rutin, maka Pak Ahsan memang harus merubah CV Pak Ahsan gitu ya, harus lebih meningkatkan lagi kompetensi yang dimiliki oleh Pak Ahsan. Siap. Oke. Coba kita lihat di sini lagi. Sekarang di ringkasan. Oke. Di ringkasan tadi ada apa aja Pak Hasan? Saya ingin ingatkan kembali. Ada situasi ya. Situasi apa?
situasi mitra. Oke. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Ada potensi, boleh potensi mitra, kemudian permasalahan mitra, kemudian solusi, target keluaran, dan juga langkah-langkah kegiatan pengabdian masyarakat. Ada 6 gitu ya. Coba kita lihat ada nggak? Oke. Jadi satu paragraf ini sebenarnya nggak ada yang mencerminkan tentang kondisi situasi mitra, Pak Hasan ya. Ya. Baik. Kegiatan menurut program yang belajar dulu dan jembatan. Dan ini kan yang paragraf kedua itu berupa teoritis ya Pak Hasan ya. Berupa teoritis terhadap minat belajar, memberikan tugas, tapi ini nggak mencantumkan bahwasanya inilah yang terjadikah di mitra tersebut atau tidak. Gitu. Baik. Nah, kemudian uraiannya kan uraian di atas kan bukan uraian mitra, tapi uraian dari teoritis tadi yang Pak Hasan ungkapkan. Kemudian ini lebih cocok memang dari segi stylenya, ini style bukan pengabdian nih Pak Hasan, tapi style penelitian. Ya, ini style penelitian. Cara bahasanya, gaya bahasa ini style penelitian. Kalau pengabdian nggak begitu. Kalau pengabdian itu bagaimana kita memberikan sumbangsih kepada mitra. Gitu. Apa yang kita punya, inovasi apa yang kita punya, itu memberikan sumbangsinya di sini. Di mitra, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Ini memang style di ringkasan ini, style penelitian. Gitu, ya, ada permasalahan umum. Nah, oke. Kelihatan perbedaannya Pak Hasan ya? Iya, Pak Hasan. Iya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang dimiliki oleh katakanlah Pak Khairul, langsung ditembak Pak Khairul, ditembak langsung ke mitra kan PKM, langsung ditembaknya. Desa Jatikala memiliki luas wilayah, berarti kan ini adalah kondisi mitra. Gitu ya, ada kondisi mitra, kemudian kondisi mitranya seperti apa, ya analisis situasinya seperti apa, permasalahan mitra itu seperti apa, didapatkan dari mana itu permasalahan. Jadi, diskusi itu bisa dicantumkan. Tapi kalau dari gaya bahasanya Pak Afan ini penelitian, gitu ya. Jadi belum ada situasi, belum terdapat analisis situasi, profil, potensi, dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra sekolah al-mutakin. Nah, gitu. Ya. Paham Pak Hasan ya? Karena yang di sini ini berupa teoritis. Ini berupa penjelasan teoritis saja dan bukan semangat dari proposal PKN. Nah, gitu ya. Karena style Pak Hasan ini masih penelitian, gitu ya. Siswa lebih tertarik. Nah, kan ini kan siswanya siswa mana, gitu ya. Siswa mana? Ini nggak ada permasalahan juga, uraian masalah ya. Masalah juga tidak menyinggung masalah permasalahan yang dihadapi oleh mitra, ya. Jadi ini masih belum. Padahal ini bagus ya. Jadi punya bagus kayak PAIKEM itu kan pelajaran. Oke. Oke, ini kata-katanya bagus, tapi kata-katanya sebaiknya itu lebih ke penelitian. Ya, ini kayak penelitian. Lebih ke semangat penelitian, pendampingnya pada guru yang pendidikan. Pendampingan yang menentukan pendampingan pada guru yang
Oke, ini solusi gitu ya. Mungkin perlu ditegaskan kembali. Jadi kan di sini ada solusi permasalahan, harus jelas gitu kan. Oke, kemudian jadi kalau memang permasalahan ditulis permasalahan gitu. Jadi harus straightforward ya. Harus straightforward. Ya, harus straightforward tentang permasalahan. Jadi lihatnya gini, mungkin kalau misalkan kita lihat dari Pak Khairul, tuh Pak Khairul langsung menyebab permasalahan mitra, langsung permasalahan mitra gitu. Nah kalau Pak Ahsan belum, ya belum straightforward, belum jelas itu kan permasalahan yang seperti apa yang dihadapi oleh mitra. Gitu. Ini juga solusinya juga harus straightforward. Solusi juga harus straightforward. Oke. Yang straightforward maksudnya apa? Tegas dan jelas gitu ya. Nih, kayak misalkan ini aspek produksi, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi. Itu berarti kan sudah jelas itu bahwa solusinya itu. Dilakukan pendampingan penting. Oke. Kemudian belum ada. Oke. Belum ada target luaran yang ingin dicapai. Oke. Ya, tadi kan nggak ada bahasan ya. Iya, betul. Target luaran yang ingin dicapai tidak ada. Ya kan di sini jelas nih, memuat permasalahan, solusi, target luaran, dan singkat rencana kegiatan diusulkan. Uraian tentang rencana kegiatan. Belum ada. Uraian rencana kegiatan juga belum ada. Uraian kegiatan juga tidak ada. Itu. Oke, silakan Pak Hasan, ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan di ini? Cukup jelas Pak, cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Oke. Ya. Bukan interaktif macam 3D flex flip ya. Ini ada 3D flex flip, tapi di sini belum ada Pak. Ini metodenya apa nih? Ya, memang sih. Pelatihan ya dengan apa backflip itu. Oke, kata kunci ini tidak dijelaskan ya di uraian. Ya, jadi langsung muncul. Kalau Pak Ikam kan ada di atas ya. Bukan tidak di atas, interaktifnya di atas. Tapi kalau ini tidak ada. Tidak dijelaskan di uraian. Akan membuat bingung reviewer. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Sekarang bagian pendahuluan. Kita masuk ya. Situasi ya. Nah, dari atas sini sampai ke bawah ya, ini hanya berupa teori saja Pak. Ya. Ini stepnya.
Nah, ini teoritis juga, hanya teoritis ya. Oke, itu kawasan kemungkinan wilayah diri semua kemungkinan. Di sini daerah mana Pak? Desa apa? Desa Driorejo. Oh, Drio, bukan Brio ya? Drio. Drio Rejo. Oh, tulisannya gitu ya. DRI. Oke, tulisannya salah tadi berarti ya. Iya, Drio Rejo. masalah. Oke. Iya. Drio Rejo. Oke. Nah, oke, dari sini ke sini ini apa namanya? Belum mencerminkan situasi, tapi sudah sampai sini. Nah, ini sebenarnya yang bagus ini adalah yang pajak yang ini. Gitu. Pajak yang ini. Berarti yang atas dihapus saja begitu. Nah, yang atas sebenarnya bisa dimasukkan asalkan memandang bahwasanya permasalahan yang di atas itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh SDA Mutakin. Gitu. Jadi kalau ini bagus ya atas ya, mungkin ada analisa gitu kan, kawasan ada analisa, kemudian juga mempunyai daerah belum bisa produktif. Oh ini kayaknya nggak terlalu ya. Ini kan cuma teoritis Pak. Gimana? Atas hanya teoritis saja, saya kira nggak perlu dimasukin dengan fokus kepada permasalahan yang dihadapi atau situasi potensi gitu ya. Nih kita lihat yang dikembangkan oleh Pak Khairul tuh langsung ke Markisa dari Sabang gitu kan, langsung kemudian masuk ke data dan di sini langsung ada ke profil mitra gitu lagi, langsung masuk ke ini lebih dikembangkan ke ini. Nah ini mungkin kalau mau di sini analisis situasi itu dimasukkan apa namanya relevansi antara topiknya gitu. Bisa juga dimasukkan topik apa pengabdian terkait yang ada kaitannya dengan apa buku interaktif dan apa tadi manajemen perpustakaan terhadap literasi siswa SD gitu ya. Jadi kalau bisa sih kalau mau seperti itu ditambahin teori lebih bagus. Teoritisnya adalah berkaitan dengan pengabdian masyarakat gitu. Oke, nah ini belum oke, coba mungkin lebih bagus jika mencantumkan profil gitu ya. Cantumkan profil berupa gambar dan lingkungan apa namanya sekolah di SD Al-Mutakin khususnya atau perpustakaan juga boleh ya, termasuk perpustakaan. Oke. Kemudian ungkapkan ya, bisa dijelaskan atau diungkapkan. Jadi diungkapkan terkait dengan kondisi. Ini kan pakai buku ya, pakai buku apa ya, kondisi pembelajaran ini buku apa gitu ya, ini kondisi itu terkait dengan pembelajaran dulu. Masih menggunakan buku yang tidak interaktif gitu ya Pak ya. Iya.
Oke, coba kita lihat yang ada di dalam apa namanya, di dalam pertama di dalam pendahuluan harus berisi uraian analisis situasi dan permasalahan mitra. Ini kan berarti kan masuknya ke mitra yang tidak produktif secara ekonomi ya. Nah, uraikan lokasi mitra, kasus yang telah terjadi, didukung dengan gambar. Ini belum ada nih Pak. Siap, siap. Oke. Kemungkinan di sini. Ini belum ada nih. Lokasi Kak Mitra, oke, ini sebenarnya belum ada, tapi sebenarnya sudah disampaikan di sini ya, tapi ini ya. Iya. Sudah disampaikan di sini. Ya. Coba saya kembali ke oke. Nah, ya, saya tekan kembali di sini supaya menjadi perhatian. Ya. Oke. Oke, coba kita lihat. Jelas ya? Uraikan lokasi mitra, kasus terjadi, didukung dengan gambar. Sebenarnya kata-kata Pak Hasan bagus loh, Pak Hasan ya. Susunan katanya, kemudian pemilihan katanya bagus, Pak Hasan, saya suka. Ya, semakin bagus edukasi dengan ya kelihatan jelas ya berpikirnya. Karena kita dengan demikian berhasil. Oke, bagus bahasa-bahasanya. Lihat supaya bagus, tapi memang perlu ada di arrange lagi ya. Jadi apa namanya, pemilihan kata sudah bagus, tinggal mungkin apa yang ditulis juga perlu di apa namanya, di arrange kembali. Oke. Supaya sesuai konteksnya ya Pak ya. Iya. Jadi saya sudah bagus cara bahasa Pak Asep, bagus saya suka. Ada nah ini kan sebagai kepala favorit nanti sudah ada dong di sini dong, harusnya dimasukkan di sini. Oh, mengenang pendidikan akreditasi A. Tapi memang di sini belum dijelaskan tentang keadaan guru ya Pak Hasan ya. Ada nggak kata-kata tentang guru? Belum, kalau gurunya belum, Mbak. Iya, belum dimasukin ya. Sedangkan itu kan adalah, ini kalau perpustakaan sudah ada ya, perpustakaan. Tapi peran guru, maksudnya guru sudah sampai mana saja dalam buku, pembuatan buku, atau proses pembelajarannya, itu belum dijelaskan. Gitu. Jadi, kekurangan itu. Oke, berarti ya. Oke. Saya kira untuk di permasalahan sudah jelas ya. Jelas, tapi memang lebih enak sih permasalahannya bentuknya seperti ini ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat kalau di situasi permasalahan apa aja yang harus dituliskan. Oke, permasalahan mitra mengatur baca butir analisis situasi. Berarti kan dari analisis situasi baru diungkapkan permasalahannya. Nah, yang pertama untuk kita tidak perlu menyatakan persoalan prioritas kita dalam kesehatan. Oke, tapi sudah dijelaskan ya persoalannya ya. Kemudian justifikasi kemudian ini. Seperti ini harus ada justifikasi Pak. Ini harus ada justifikasi. Jadi kalau yang diungkapkan oleh Pak Khoirul di sini sudah disesuaikan, sudah disetting bahwasanya Pak Khoirul dan juga dan tim bersama tim sudah melakukan diskusi dan wawancara sehingga permasalahannya sudah jelas gitu kan dari mitra. Nah, bagaimana konsep ini juga dimasukkan ke dalam punya Pak Hasan gitu ya. Ya. Ya, jadi
Yang ini belum ada. Tapi belum ada. Kemudian permasalahan yang ini, masalah kewajiban. Untuk lembaga belajar mandiri. Sumber teman-teman. Oke, oh berarti cuma hanya di format dalam bentuk PDF, Pak. Apa ya? Buku interaktifnya. Apa Pak? Pak, ini apa namanya? Bukunya hanya bentuk PDF ya? Tidak, Pak. Jadi Gitu ya? PDF itu adalah textbook-nya. Oh. Textbook. Jadi ada textbook nanti dari Word itu ketika guru membuat buku di convert ke PDF. Nah, kalau ingin yang lengkap, PDF ini nanti akan dimodifikasi lagi dengan interaktif flipbook tadi. Jadi berangkatnya dari PDF ini, Pak. Oke. Berarti flipbook itu yang bisa dibuat lagi di shop itu ya? Iya, tapi digital lewat HP atau lewat komputer. Mungkin bisa ditambahkan ya, ditambahkan lagi dari segi interaktif dengan bisa mengakses video yang terkait pembelajaran, ya, video animasi, ya, atau animasi atau apapun ya, yang terkait dengan pembelajaran. Ya. Jadi misalkan tentang apa, misalkan tentang sesuatu gitu kan, sesuatu itu misalkan terkait dengan hukum Ohm dalam fisika ya, terkait dengan hukum Ohm. Di situ ada suplemen, ada berupa suplemen ya, diklik di tulisan hukum si Ohm itu, kemudian bisa kayak not gitu ya, muncul. Kalau diklik ini, kalau diklik ini ada informasi tambahan suplemen gitu kan, suplemennya. Iya, betul betul. Iya begitu Pak, betul. Mengakses sebagai suplemen atau apapun informasi. Oke, sampai sini Pak Hasan ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup jelas Pak, mungkin yang lain yang mau saya Bapak Ibu yang lain. Saya matikan dulu. Siapa ada yang mau ditanyakan ya Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang... Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh silakan. Kalau rangkaian katanya bagus Pak Hasan, saya suka gitu ya. Tapi memang arahannya itu memang belum terlihat, nampak lebih nampaknya ke penelitian gitu ya. Oke, bahasa penelitian. Oke. Belum membumi ya Pak ya? Iya, bukan membumi, tapi belum mengarahkan sesuatu yang lebih ke pengabdian gitu, yang ke inovasi yang dimiliki apa gitu ya. Kemudian misalkan Pak Asad sudah membuat produk apa bisa diterapkan. Nah ini inovasinya tuh kurang terlihat bahwasanya Pak Asad membawa sesuatu untuk bisa diterapkan gitu. Kalau Pak Khoirul kan melibatkan sudah jelas dia membawa sesuatu untuk diterapkan. Misalkan membawa produksi dari sisi kualitas
produksi sama pemasaran membuat sesuatu yang berarti ya untuk diterapkan. Nah, ini Pak Asmi saya belum kelihatan nih. Jadi memang lebih stylenya lebih penelitian. Untuk Bu Lula juga sudah membuat sesuatu gitu. Kemudian juga Bu kemarin Ratna. Bu Ratna juga ya. Yunita. Bu Ratna juga sudah membuat. Ini Pak Asmi harus sesuatu ini harus ditampilkan gitu, ditonjolkan gitu. Pak Asmi punya apa, kajian apa gitu. Kemudian apa yang mau apa yang dibuat gitu. Itu belum kelihatan. Produknya belum kelihatan untuk disampaikan di proposal. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lainnya yang bisa disampaikan? Yang mau disampaikan? Mungkin saya masuk Pak Rama. Ya, jadi kalau sore seperti peminat ya Pak Khairul ya. Ya. Mungkin banyak yang puasa Pak. Oh iya sih ya. Oh, iya. Jadi puasa, padahal kan bisa ini kan bisa enak ya sambil nunggu puasa itu ya sambil nunggu beduk. Oh. Oke, silakan Pak Khairul dengan apa nggak apa Pak Khairul, silakan. Ya mungkin ini Pak Rama terkait kalau di bidang PKM itu kan ada yang produktif, ada yang non produktif. Kalau Pak Aksen ini kan saya lihat di bidang non produktif begitu ya, apa mitranya begitu. Kadang memang ada kesulitan. Saya pribadi juga kalau masuk ke bidang non produktif ya, itu mitra non produktif seperti pokoknya di luar apa ya, yang berorientasi ke profit begitu ya, ke omset begitu. Itu menetapkan dua permasalahan yang berbeda, Pak Rama. Nah, mungkin di Pak Ahsan ini harus nampak barangkali dua permasalahan utama yang akan diselesaikan begitu. Kalau bisa jangan hanya dua Pak Ahsan, mungkin bisa 3, bisa 4. Saya kira jauh lebih powerful nanti apa penilaiannya barangkali. Mungkin itu. Jadi harus bisa mengidentifikasi. Karena kalau hanya satu permasalahan kan masuk PKMS. Pak Pak Hasan. Kalau 2 PKM. Tapi kadang menentukan satu permasalahan, 2 permasalahan juga masih putih abu-abu begitu Pak Rama. Jadi ini sebetulnya 2 permasalahan atau 1 permasalahan begitu. Mungkin kadang saya juga bingung seperti itu kalau di mitra non produktif. Kalau di produktif kan jelas. Jelas ya. Permasalahan pemasaran itu kan jelas Pak Rama. Tapi kalau di luar itu mungkin bingung ya begitu. Mungkin itu Pak Rama sedikit sharing barangkali. Ya betul, poinnya bagus Pak Khairul, bahwanya untuk yang produktif ekonomi itu sudah jelas gitu kan, jadi outputnya sudah kelihatan ya, harus punya banyak untung gitu kan ya, kemudian kita desain sebagaimanapun rupa gitu kan, kemudian bisa menghasilkan profit dan benefit bagi mitra. Nah untuk yang sosial yang kaitannya memang kaitannya dengan pendidikan, dengan kesehatan, itu memang pinter-pinternya dalam musim proposal. Nah, salah satu cara supaya bisa menyatakan ini satu permasalahan per poin saja gitu. Dibuat per poin saja, dibuat aspek, misalkan aspek pembelajaran, aspek perpustakaan, aspek literasi gitu. Jadi kelihatan gitu. Jadi di sini bikin per poin itu Pak Asar. Jadi kalau mau ini dipermasalahkan, dicombine, jangan narasi. Ini memang lebih enak sih. Narasi bagus, tapi kadang-kadang kalau dibuat lebih spek bahwa misalkan 1, 2, 3 itu menggiring pembaca atau menggiring viewer untuk masuk ke logika kita. Oh ternyata permasalahan yang di sekolah ini loh, pertama satu aspeknya begini kan belum memiliki buku interaktif, yang kedua manajemennya masih kurang dari segi perpustakaan, yang ketiga literasi siswa minat bacanya masih rendah gitu. Keempat, guru-guru belum memiliki kemampuan dalam menyusun buku interaktif gitu. Nah itu di per point itu akan lebih mudah untuk menggiring reviewer bahwasanya bukan hanya satu yang diungkapkan permasalahan, tapi ada banyak gitu. Mungkin juga pasti pernah melakukan hal ini nggak? Pernah melakukan penelitian juga membuat produk yang sama gitu. Kalau penelitian itu sebatas pemanfaatan multimedia interaktif saja. Oke. Nah, hal ini bisa dimasukkan bahwasanya kami tim ketika memiliki
memiliki produk yang sudah diterapkan, itu bagus loh. Di sekolah mana, kapan, tentang apa aja bisa diterapkan juga di sekolah ini, dan hasilnya seperti apa, berhasil misalkan. Itu boleh-boleh aja, saya kira itu boleh. Kan ini kan bukan penelitian ya, bukan cara membuat gitu ya, tapi bagaimana menerapkan. Saya kira itu boleh. Itu keinginan dari riset itu, keinginan dari kementerian bahwasanya hasil penelitian bisa diterapkan ke masyarakat dalam hal ini adalah sekolah. Jadi intinya kalau kita mengangkat sebuah masalah pengabdian itu mau tidak mau harus dihubungkan ke hasil penelitian kita terdahulu ya Pak ya, supaya punya nilai plus begitu. Iya betul. Ya itu bisa, karena itu. Tapi kalau memang enggak juga di kita juga boleh gitu kan. Saya kira sih ini mah opsional. Tapi ketika itu menjelaskan seperti itu, maka akan menjadi kekuatan tersendiri di proposal. Silakan Pak Agung, ada yang mau ditanyakan Pak Agung? Ini serius sekali Pak Agung. Tatapannya. Iya bangga Pak Agung. Masih mute Pak Agung. Ya maaf. Iya. Jadi begini Pak Rama. Siap. Ini saya karena tadi nggak siap, nggak ngikuti minggu lalu, jadi tiba-tiba ini pertanyaan saya mungkin ini Pak. Di panduan 20 itu ya, DP2M itu ini ada salah satu di bab 9 itu ada program penerapan IPTEK bagi masyarakat. Nah, kemudian kalau saya terjemahkan seperti ini bagaimana? Ini IPTEK yang saya, apakah kita Umaha ya? Umaha ini kan sudah pembelajaran pakai e-learning itu. Nah, kalau e-learning yang kita gunakan ya, pada Umaha atau e-learning itu yang kita gunakan, kita terapkan di mitra kita ambil misalnya sekolah gitu, apakah IPTEK, apakah itu sebuah item atau bukan itu Pak Rama? Oke, ini Bapak mau skim apa dulu coba? Kan ada skim banyak nih ya. Ada pengabdian penugasan. Pada masyarakat penugasan ya. Program penerapan IPTEK pada masyarakat. Program penerapan. Oke, coba kita lihat ya. Prosesor dulu ya Bapak Ibu. Iya. Panduan 20 itu panduan 13 yang digunakan ya Bapak ya. 13 atau 20? 20 saya, Pak. Oh, memang ada yang 20? Kok maaf, 20 sih. 13 ya, Pak? Jangan bocorannya udah ya 13 kok 20. Tahunnya 20, tahunnya yang 20, Bapak. Oke. Bocorannya sudah Pak Agung biasanya. Waduh, Pak Agung lebih hebat nih, bisa tahu bocorannya sampai 20. Halaman 84, Bapak. Oke, halaman 84 coba kita lihat. Ini ya Pak, sudah kelihatan Bapak? Betul. Iya. Mana ini? Halaman kurang Bapak. Nah, ini mungkin ya. Ini pengembangan di semitra bukan? Bukan. 84 Bapak kayak. Kurang 84. 83 84 ya. Nah, bukan Pak, bawahnya lagi Pak. Oke, siap. 81 terus bawahnya ini, mungkin bagian terakhir. Coba kita lihat di umumnya gitu ya. Deskripsi. Pengabdian masyarakat. Yang mana Bapak? Ada pengembangan IPTEK, penerapan IPTEK. Sebentar, saya pengembangan usaha. Program penerapan IPTEK kepada masyarakat. PPIM. Nah, untuk kategori penugasan ini biasanya itu sudah ditentukan oleh kementerian. Kita nggak bisa mengusulkan. Jadi berbagai macam peneliti, kemudian dalam track record dari peneliti tersebut, maka si peneliti itu atau si pengusul itu akan diberi golden card. Kayak golden card itu semacam boleh
silakan nih ada Oh, kategori penugasan. Saya tugasi oke, kamu oke. atau kamu buat proposal dan lakukan Oh, outputnya gitu. gitu. Iya. Ya, ini Nah, seperti yang saya lakukan di penelitian. Ya, kalau di iya. penelitian kan biasanya kita mengusulkan enggak. Diki memberikan list nama, saya termasuk salah satunya untuk kita yang ditugasin untuk membuat proposal dan bisa ke Diki. Gitu. Sebagai ini di luar dari apa namanya, di luar dari apa sebenarnya, di luar dari skill yang kita Skim dapatkan. ya. Kan Oh. kita kan dapat, kalau saya kan dapat 1, berarti kan kalau ada penugasan dapat 5, berarti menambah tambahan gitu, saya kira. Iya. Jadi